Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapat rahmat-Nya. Di video kali ini, kita akan membahas kisah karomah Wali Gendon, tak mempan di berondong peluru Kompeni Belanda. Sosok ulama asal Kabupaten Pekalongan yang dikenal sakti pada zaman dahulu, yakni Muhammad Arsyal atau Wali Gendon. Ulama yang lebih dikenal sebagai Mbah Gendon tersebut dikenal sakti karena tirakatnya yang luar biasa. Ahli waris makam Mbah Gendon, M. Arifin, menceritakan kehidupan Mbah Gendon sekitar tahun 1868 sampai tahun 1960 Masehi. Mbah Gendon merupakan anak pasangan Tarap dan Takumi. Beliau, Mbah Gendon, lahir di desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Pekalongan. Mbah Gendon merupakan anak satu-satunya, katanya. Menurutnya, sejak kecil Muhammad Arsyal dikenal sebagai sosok yang pendiam, mengalah dan pemaaf. Kedua orang tuanya juga mendidik Mbah Gendon dengan cara sederhana dan mandiri. Sehari-hari menggembala ternak milik orang lain. Sampai remaja dan dewasa pun sifatnya tidak berubah. Bahkan malah semakin menjauhi duniawi, terangnya. Sampai pada akhirnya, kedua orang tua Muhammad Arsyal mengenalkannya kepada seorang perempuan sebagai pendamping hidupnya. Namun tidak seperti pernikahan pada umumnya, setelah menikah Muhammad Arsyal bersama rombongan pengantar malah kembali ke rumah orang tuanya. Ternyata beliau, Mbah Gendon, belum memiliki keinginan untuk berumah tangga. Namun masih ingin memperdalam ilmu agama atau mondok. Sehingga, Mbah Gendon kemudian berpamitan kepada kedua orang tua serta sanak saudara untuk berangkat mondok ke Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. Akhirnya kedua orang tuanya merestui kepergiannya dengan memberikan bekal dan sedikit uang. Mbah Gendon mondok di Kiai Munir. Selama di pondok, sifatnya juga tidak berubah. Hal itu juga membuat sejumlah teman tidak menyukainya. Sekitar 5 tahun menimba ilmu di rantau tersebut, lingkungan sekitar terserang wabah gatal-gatal. Sehingga pengasuh ponpes setempat menyarankan untuk mandi di sebuah sendang yang berair hangat. Namun Muhammad Arsyal hanya di tepian saja. Sehingga teman-temannya yang iseng lantas mendorongnya ke dalam sendang. Namun setelah tercebur ke dalam sendang, beliau tak muncul kembali. Teman-temannya sudah mencari. Bahkan air sendang sudah dikeringkan, namun Muhammad Arsyal tidak ditemukan. Sehingga, hal itu membuat pengasuh pondok pesantren berkunjung ke desa Kesesi, untuk memberikan kabar tersebut kepada keluarga Mbah Gendon. Kedua orang tuanya tetap tawakal dan sabar mendapat kabar tersebut, dan berharap masih hidup. Namun hingga puluhan tahun tak ada kabar keberadaan Muhammad Arsyal tersebut. Sampai suatu saat musim kemarau tiba, tanaman kering dan mati semua. Bisa dikatakan saat itu paceklik. Tiba-tiba, saat malam saat sunyi muncul angin kencang menerbangkan semua yang dilewatinya. Kedatangan angin disertai kilat dan suara keras petir. Sehingga tidak ada warga yang berani keluar rumah. Kemudian rumah kedua orang tuanya tiba-tiba terdengar suara diketuk-ketuk. Karena ketakutan, pintu tetap tidak dibuka. Baru setelah mengucapkan salam dan menyebutkan namanya, ayahnya membukakan pintu. Hal itu membuat kedua orang tuanya terkejut bercampur bahagia. Sebab, anaknya yang hilang puluhan tahun akhirnya pulang. Namun saat pulang, pakaian Mbah Gendon tak lazim, yakni auratnya hanya tertutup oleh akar-akaran yang dianyam. Jenggotnya lebat dan rambutnya terurai panjang. Selama menghilang, Mbah Gendon tinggal di hutan dan goa, di situ ditemani sejumlah hewan. Dia hanya mengkonsumsi petai Cina dan bunga pohon jati. Selama perjalanan, dia ditemani seekor harimau dan ular yang membantunya menyeberangi sungai. Kedatangan Muhammad Arsyal itu membuat warga setempat berbondong-bondong mendatangi rumahnya karena penasaran. Namun tiba-tiba dan tanpa sebab, Mbah Gendon malah naik ke pohon kelapa. Beliau tidak makan dan minum di atas pohon kelapa itu selama berbulan-bulan. Meskipun dirayu keluarga, tetap tidak mau turun. Hingga sekitar setahun kemudian, beliau mau turun tanpa ada yang meminta, dan beliau turun menaiki pelepah kelapa yang sudah kering dan meluncur ke bawah. Pelepah itu pun yang digunakannya untuk duduk selama berbulan-bulan lagi. Musim hujan juga tidak menggoyahkannya.
hingga keluarga membuatkan tempat untuk berteduh. Kabar kepulangan Muhammad Arsyal itu akhirnya sampai ke pengurus ponpes tempat dia menuntut ilmu agama. Sehingga pengurus ponpes beserta sejumlah santri berkunjung ke rumah orang tua Muhammad Arsyal. Saat tiba di KSSI, para pengurus pondok tersebut lantas melakukan pertemuan khusus dan akhirnya pengasuh ponpes mengatakan, sekarang Arsyal sudah pulang, dia lagi susah untuk berpikir, dan sekarang Arsyal mendapat gelar Wali Gendon. Baru setelah ada kunjungan dari ponpesnya belajar dulu, Mbah Gendon bersedia masuk kembali ke rumah. Lebih lanjut dikatakan, Muhammad Arsyal juga memiliki peran dalam kemerdekaan RI, sebab saat penjajahan Belanda, Mbah Gendon juga ikut berjuang melawan penjajah Belanda. Saat itu, rumah Mbah Gendon digunakan untuk persembunyian para pejuang saat melawan Belanda. Mengetahui hal itu, Belanda lantas mengepung rumah beliau dan memborbardirnya. Namun hanya menggunakan perisai berupa tampah, dengan izin Allah, rumah dan lingkungannya selamat dari serangan itu. Pernah juga ditantang untuk membuktikan kewaliannya, dengan ditembak. Jika benar beliau wali Allah, maka tidak akan terluka jika ditembak. Saat senapan kompeni meletus, secepat kilat Mbah Gendon tak terlihat. Baru setelah kepulan asap senapan itu menipis, Mbah Gendon memperlihatkan telah menangkap peluru itu. Bahkan, Mbah Gendon juga memiliki peran mengusir Belanda dari lingkungannya. Mbah Gendon hanya mengelilingi markas Belanda. Para pasukan kompeni secara tiba-tiba tewas tanpa sebab. Akhirnya markas itu bubar dan ditutup. Sejumlah kejadian itu membuat masyarakat yang awalnya tidak percaya, akhirnya percaya bahwa Mbah Gendon memiliki kelebihan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut M. Arifin, ketenaran Mbah Gendon tidak hanya sekitar Pekalongan saja. Namun hampir seluruh Nusantara sudah mengenal sosok Mbah Gendon tersebut. Saat itu sekitar tahun 1990-an, warga Malaysia itu berkunjung ke makam Mbah Gendon didampingi adiknya warga Pangkal Pinang. Dia mengaku bertemu Mbah Gendon dan diajar mengaji. Setelah itu, Mbah Gendon memberi alamat tinggalnya di KSSI ini, makamnya, kepada warga Malaysia itu. Seketika kaget saat tiba di sini, karena baru mengetahui kalau ternyata Mbah Gendon sudah meninggal sekitar tahun 1960-an. Warga Lampung juga hampir sama ceritanya. Namanya Pak Sodikin. Dia kesini sekitar tahun 2000-an. Dia cerita kalau 3 bulan sebelumnya bertemu Mbah Gendon di hutan, ngobrol-ngobrol dan kemudian dikasih alamat di KSSI ini. Kaget juga setelah sampai sini, karena ternyata Mbah Gendon sudah meninggal. Diungkapkan, setiap tahun selalu diadakan haul Mbah Gendon tersebut. Haul tersebut biasanya diadakan setiap Ahad Legi Jumadil Awal. Setiap haul biasanya jamaahnya sampai puluhan ribu. Makam yang pertama dipindah karena tergerus air sungai. Jaraknya tidak jauh dari makam yang sekarang. Lokasi yang sekarang ini juga atas permintaan beliau, Mbah Gendon. Sebab juga dekat dengan Sendang Kasepuhan, yang sekarang di atas sendang dibangun musola untuk para peziarah yang kesini. Jadi para peziarah tidak kesulitan kalau mau berwudu dan sholat wajib saat berziarah. Dia meminta masyarakat untuk tidak berperilaku syirik dengan keberadaan makam tersebut. Meskipun diakuinya, tak sedikit peziarah yang datang untuk mengajukan suatu permintaan atau harapan. Semua itu kembali kepada ridho dari Allah. Kalau Allah berkehendak, sudah pasti bisa. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terwujud. Beliau, Mbah Gendon, hanya sebagai jalaran atau perantara. Jadi jangan disalahartikan sampai menuju kesyirikan. Mbah Gendon termasuk ulama terkenal saat itu, dengan berbagai karomah yang dimilikinya. Jadi kita sebagai generasi penerus harus ikut melestarikan dan menjaganya. Itulah kisah karomah-karomah Wali Gendon. Semoga kita mendapatkan berkah dari seorang wali Allah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.